Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Yuk kita ngobrol lagi, diskusi lagi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul saat interview atau wawancara kerja. Udah lama nih aku nggak ngupdate ya terkait dengan interview gitu. Di sini aku nggak ada preparation apapun. Ini aku cuma record aja karena topik ini adalah topik yang sebenarnya adalah variasi dari topik-topik yang udah aku bahas. Silahkan bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, bisa cek ke bagian playlist, cari playlist tes interview. Di situ aku bahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul saat wawancara HR atau user, pertanyaan yang biasa muncul. Nah, di sini aku pengen bahas suatu pertanyaan yang ibaratnya ini adalah bahasa lain atau modifikasi dari suatu pertanyaan interview, yaitu apa yang membuat Anda unik dan akhirnya kita harus menerima Anda di perusahaan ini. Pernah nggak teman-teman ngadepin suatu pertanyaan interview ditanya ini? Apa keunikan Anda? Apa yang membuat Anda unik sehingga kita harus menerima Anda dibandingkan dengan kandidat lain? Pernah nggak teman-teman menghadapi pertanyaan ini? Yuk kita diskusi bareng. Silahkan kalau teman-teman ada insight tertentu, ada masukan, atau mungkin ada pengalaman gitu, bisa tuliskan di kolom komentar. Kita akan diskusi bareng. Sebenarnya pertanyaan ini gimana sih? Di sini aku pengen secara subjektif dari sudut pandangku, ada rekomendasi pemikiran alternatif gimana sih caranya kalau misalkan nanti kita ditanya tentang apa keunikan Anda? Apa yang membuat Anda unik sehingga kita harus menerima Anda? Oke, nih ya teman-teman. Kalau teman-teman sadari bahwa pertanyaan ini merupakan pertanyaan modifikasi dari pertanyaan apa kelebihan Anda? Atau apa alasan agar kita menerima Anda? Mengapa Anda adalah kandidat yang tepat untuk diterima di posisi ini? Ini adalah pertanyaan modifikasi dari sana. Nah, pertanyaan terkait dengan keunikan ini bisa ditanyakan oleh HR maupun oleh user, walaupun kecenderungannya lebih banyak ditanyakan oleh HR. Karena di sini HR pengen tahu terkait dengan bagaimana Anda menyadari terkait dengan value, sadar nggak sih punya kelebihan, sadar nggak sih punya keunikan, apa dong yang bisa kamu tawarkan bagi perusahaan ini, kayak gitu. Nah, pada saat kita ditanya pertanyaan apa keunikan Anda, apa yang bisa kita lakukan? Nih ya teman-teman ya, taruh di sini dulu. Nomor satu, pasti kita akan menyampaikan kelebihan yang kita punya. Itu poinnya, nomor satu ya. Bayangkan teman-teman punya kelebihan apa yang relevan dengan posisi yang dilamar. Taruh dulu, oke. Yang kedua, kelebihan ini yang sifatnya teknis. Jadi jangan yang ngomongin soal soft skill dulu. Aku akan bilang ke teknis dulu. Bahkan kalau nanti teman-teman adanya yang soft skill, maka teman-teman jelaskan dari soft skill itu tuh kebentuk gara-gara teknis apa. Kan banyak ya soft skill yang dibentuk gara-gara pengulangan technical skill atau hard skill. Tapi bayangin kelebihan teman-teman yang sifatnya technical skill gitu dan yang relevan dengan posisi yang dilamar. Yang selanjutnya adalah bayangkan bahwa sebenarnya orang-orang yang ada di bidang yang sama, misalkan teman-teman pernah menempuh pendidikan tertentu atau pernah kerja di perusahaan tertentu dengan profesi tertentu, itu orang-orang yang seprofesi atau sependidikan itu punya skill ini sebenarnya. Pernah nggak teman-teman itu punya kendala, aku ditanya keunikan, tapi sebenarnya hal ini tuh ya nggak unik-unik amat. Kenapa? Karena semua orang punya. Nah, kalau teman-teman pernah kebayang kayak gini, artinya sebenarnya teman-teman sudut pandangnya tuh udah ngarah ke arah yang tepat. Tinggal kita ngebungkus keunikannya. Ingat ya, kuncinya adalah bayangkan skill yang teman-teman punya yang sifatnya technical skill yang berhubungan dengan posisi yang dilamar dan profesi profesi sejenis atau pengalaman-pengalaman sejenis bisa punya technical skill ini. Nah, setelah itu apa? Baru ngebayangin keunikannya. Disebut unik kenapa? Karena ada pembedanya. Oke? Ini aku kronologis mikirnya gitu dulu. Jadi kalau ditanya apa keunikan Anda, fokus bayangin kelebihan dulu, baru nanti teman-teman bayangkan bedanya sama yang lain apa. Banyak orang yang menjawab pertanyaan apa keunikan Anda itu sama
kayak ngejawab pertanyaan, mengapa kita harus menerima Anda di posisi ini? Kenapa Anda harus diterima posisi ini? Apa kelebihan Anda dibandingkan yang lain? Boleh nggak jawab pertanyaan itu sama? Boleh. Tapi kalau keunikan ini, teman-teman harus bayangin, skill yang berguna di posisi ini, kebanyakan orang punya, tapi teman-teman punya pembeda. Pembeda ini bisa banyak hal. Misalkan, apa? Biasanya orang-orang cuma punya satu, saya punya banyak. Satu pembeda tuh. Contohnya apa? Misalkan teman-teman fresh graduate. Teman-teman fresh graduate, terus fresh graduate tuh biasanya apa sih? Dia adalah kuliah. Kegiatannya kuliah dan punya satu magang. Coba teman-teman tonjolkan di sini fresh graduate, tapi teman-teman mungkin di sini ada yang punya magang lebih dari sekali. Itulah nilai keunikan Anda. Mungkin orang ikut magang, banyak pengalamannya. Orang selesai magang posisi itu, menghasilkan skill tertentu, betul. Tapi coba teman-teman pikir gini, mungkin yang pernah magang banyak, tapi ada nggak fresh graduate yang magangnya lebih dari 5 kali, kayak aku, gitu. Ada nggak contoh real teman-teman di grup locker yang magang lebih dari sekali? Banyak. Lebih dari 5 kali? Ada, ya nggak sebanyak yang satu sih, tapi banyak, kayak gitu. Biasanya apa? Yang berkaitan dengan magang-magang online. Teman-teman boleh sampaikan itu. Jadi ngomongin dari magang ke situ. Omongin kelebihannya baru dari sisi keunikannya. Misal, ini aku kasih permisalan ya teman-teman, kita spontan aja. Nanti kalau ada yang kurang, silahkan gunakan gaya komunikasi masing-masing. Contohnya gini, saya memiliki pengalaman pada saat saya menempuh pendidikan formal, saya mengikuti magang. Dari magang saya tadi, saya menghasilkan kemampuan yang berkaitan dengan ABCD. Keunikan saya adalah saya memiliki time management yang baik yang memungkinkan saya selama menempuh pendidikan formal saya di S1 ini, di universitas ini, saya pernah magang 5 kali di 5 perusahaan yang berbeda. Dari magang-magang saya tadi, ada yang saya lakukan secara offline 1 kali dan 4 saya lakukan secara online. Semua magang saya berkaitan dengan industri ABCD, di mana saya di sana bertanggung jawab untuk melakukan ini. Dari semua pengalaman magang saya memiliki keterampilan di bidang ini, meliputi ini, dan saya memiliki kemahiran untuk mengoperasikan software ini. Karena dari semua magang saya mengizinkan saya untuk menggunakan tools itu semua. Saya menyadari ini merupakan kelebihan dan keunikan saya, karena tidak semua orang diberikan kesempatan dan mampu untuk membagi waktu menempuh pendidikan formal sambil magang di 5 tempat yang berbeda. Dari yang sudah saya alami, saya mampu membagi waktu tersebut dengan baik, saya memperoleh IPK sekian, di mana itu cum laude, dan saya dapat menyelesaikan setiap proyek akhir dari magang-magang saya tadi dengan nilai A, atau sangat memuaskan. Dari situ semua, saya memiliki skill-skill yang dibutuhkan untuk posisi ini yang sedang saya lamar ini, sehingga itu merupakan keunikan saya yang saya yakin bisa saya aplikasikan saat saya diberikan kepercayaan untuk bekerja di sini sebagai ini. Bahasanya kurang lebih kayak gitu, nggak harus kayak bahasaku ini, tapi seolah-olah teman-teman mau bilang, mahasiswa lain pernah magang kan? Sama, aku juga. Tapi bedanya, rata-rata kalian sekali, tapi aku beberapa kali. Gitu. Sudut pandang kalau ditanya keunikan gitu. Bayangkan kelebihan, cari kelebihan yang orang rata-rata juga punya, tapi teman-teman lihat dari sisi lain. Jangan bayangkan ibaratnya teman-teman punya kelebihan, orang lain juga punya kelebihan. Tapi jangan head to head kelebihan dan kelebihan. Tapi apa? Jangan dari sisi kelebihan, tapi apa ini? Contohnya barusan, frekuensi. Jadi teman-teman itu punya kelebihan. Orang lain yang magang punya kelebihan. Sama kelebihannya. Tapi bedanya apa? Aku 5 kali, yang lain belum tentu. Nah itu, uniknya tuh di situ. Jadi kalau cuma ngomongin kelebihan, menurutku kurang. Karena tadi dia kurang menonjolkan keunikan. Atau yang lain, contohnya apa? Aku kasih contoh yang fresh graduate bagi teman-teman yang sudah punya pengalaman kerja. Nanti kita bahas sedikit dan sebenarnya logikanya bisa menyesuaikan gitu. Contoh yang lain misalkan. Misalkan ada orang yang kuliah sambil kerja. Kebanyakan mahasiswa, kenapa? Kuliah aja gitu. Tapi teman-teman adalah orang yang kuliah sambil kerja. Nah, sampaikan itu sebagai keunikan. Cara ngomongnya gimana? Nanti keunikannya dihajarnya di terakhir aja, punchline aja, di kesimpulan akhirnya aja. Di awal teman-teman tunjukin aja. Contoh, ini contoh kalimatnya ya. Bahasaku ini spontan aja, kurang lebih kayak gini. Saya menempuh pendidikan di sini selama sekian tahun
di mana saya memperoleh IPK sekian. Selama periode pendidikan, saya menghabiskan waktu sambil saya kuliah, saya juga bekerja di PT ini sebagai ini. Saya merasa keunikan saya adalah saya merupakan seorang fresh graduate dengan sudah memiliki pengalaman kerja selama sekian tahun. Karena sambil saya menempuh pendidikan selama 4 tahun di universitas ini, saya juga bekerja di perusahaan itu selama 4 tahun. Di sini merupakan hal yang menarik dan menantang bagi saya karena membagi waktu di dua hal ini dibutuhkan konsentrasi dan fokus yang tidak mudah. Tapi di sini saya berhasil untuk melakukan itu. Saya lulus dengan tepat waktu dengan IPK sekian dan saya dapat bekerja sebagai seorang ini yang memiliki tanggung jawab berupa semacam ini. Selama saya bekerja di sana, saya diberikan tanggung jawab ini, dan proyek terbesar yang pernah saya pegang adalah ini. Dari pengalaman pendidikan saya memiliki pengetahuan di bidang ini, meliputi ini, di mana beberapa mata kuliah kunci berupa ini, saya memperoleh nilai A. Dari pengalaman kerja saya memiliki pengetahuan dan wawasan praktek di lapangan berupa ini. Informasi dan ilmu yang saya peroleh dari pendidikan bisa saya aplikasikan langsung di dunia kerja saya. Dari dunia kerja saya memiliki keterampilan di bidang ini. Keunikan dari saya adalah saya mampu mengkombinasikan kedua hal ini secara sukses sehingga saya dapat lulus tepat waktu dengan nilai baik dan sekarang saya memiliki keterampilan teknis berupa ini. Yang saya yakin tidak semua orang memiliki keunikan ini. Nanti kedepannya pada saat saya diberikan tanggung jawab dan kesempatan untuk menjadi seorang ini di sini, saya akan aplikasikan apa yang sudah saya pelajari dari pengalaman sebelumnya. Kurang lebih kayak begitu. Bahasanya silahkan sesuaikan dengan kemampuan masing-masing, gaya komunikasi masing-masing. Inti idenya adalah orang yang kuliah banyak, tapi nggak banyak yang kuliah sambil kerja. Nah, ini kerjanya disesuaikan. Ada yang kerjanya full time, ada yang teman-teman mungkin kerjanya itu adalah cuma weekend doang, kayak gitu kan, cuma ada freelance tertentu, nggak masalah. Nggak usah bayangin keunikan itu harus yang sangat mencolok gitu, nggak usah. Jangan mikir, kak aku cuma kerjanya sampingan, cuma ngelesin orang, cuma freelance, gajinya nggak seberapa, nggak usah. Kemas itu dengan gaya komunikasi yang baik. Coba kalau teman-teman belum bisa spontan, tulis aja. Itu yang menjadi keunikan, kayak gitu ya. Coba bayangkan lagi, apalagi yang teman-teman bisa lakukan di sini. Contoh yang lain, misalkan apa ya? Orang yang, misalkan gini, kan kadang ada orang ya udah sidang, terus nunggu tuh mau wisuda, ada jarak waktu kan. Nah, teman-teman lihat. Jadi, kebanyakan mahasiswa pada saat selesai sidang mau ke wisuda, mereka tuh santai-santai, nggak ngapa-ngapain. Tapi teman-teman di sini ngambil bootcamp tertentu, pelatihan training tertentu, untuk mempelajari tertentu. Itu boleh ditonjolkan juga dengan gaya yang tadi. Oke, sampaikan saja bahwa sambil saya menunggu momen wisuda saya, di mana wisuda saya berjarak sekian bulan sejak saya sidang, di situ saya memutuskan untuk mengikuti bootcamp yang diadakan oleh ini. Di sana saya mengambil topik ini karena saya ingin pada saat saya nanti lulus, saya ingin berkarir di bidang ini. Kemampuan bootcamp saya tadi adalah detail yang lebih mendalam dari teori-teori yang saya pelajari di kampus. Di sana saya sudah menyelesaikan bootcamp selama sekian bulan, di mana proyek akhirnya adalah berkaitan dengan ini dan saya memperoleh nilai sekian atau sangat memuaskan. Keunikan saya di sini adalah saya adalah seorang yang merupakan seorang fresh graduate dengan dibekali pengalaman teoritis dan magang. Selain itu saya juga memiliki pengalaman bootcamp yang tidak semua kandidat miliki, dan di situ saya sudah praktek terkait dengan ini. Itu merupakan suatu keunikan saya yang saya sadari bahwa keunikan saya tadi tidak akan optimal pada saat saya tidak praktekkan dalam jangka waktu lama, sehingga saya memutuskan untuk mencari kesempatan di mana saya dapat mempraktekkan apa yang sudah saya pelajari di pendidikan formal, di magang, dan di bootcamp saya ini untuk karir saya ke depan, dan saya melihat itu bisa saya lakukan di perusahaan ini. Kurang lebih kayak gitu. Boleh gayanya gimana teman-teman, ini aku cuma spontan ya teman-teman, aku nggak ada persiapan apapun, ini cuma ya udah record aja deh gitu, karena banyak banget yang nanya ini, nge-DM ke aku ya, kayak gimana nih kalau ngomongin keunikan, tapi kalau ngomongin cuma kelebihan doang malah jatuhnya aneh gitu ya, kurang lebih kayak gini teman-teman. Lalu apalagi misalkan kita ngomongin orang yang tadi ya, yang masih fresh graduate gini, disesuaikan kalau tingkat pendidikannya teman-teman SMA atau SMK, sesuaikan. Misalkan banyak orang lulusan SMA, dia cuma pendidikan aja, tapi ternyata selama periode teman-teman itu kursus bahasa Inggris, kursus bahasa tertentu,
kursus keterampilan tertentu, pernah ikut lomba tertentu berkali-kali, dan lain-lain. Itu bisa disesuaikan dengan gaya komunikasi yang sama ya teman-teman ya. Sekarang aku pengen bahas terkait dengan orang yang sudah punya pengalaman kerja. Orang yang sudah punya pengalaman kerja di sini malah lebih gampang menurutku kalau diomongin soal keunikannya. Misalkan apa? Misalkan teman-teman di sini ada yang berprofesi sebagai seorang manajer kayak gitu. Mungkin teman-teman bisa sampaikan bahwa keunikan teman-teman itu adalah teman-teman berhasil mengaplikasikan suatu project baru, ada pilot project yang teman-teman itu handle, di mana sebelumnya itu belum pernah ada, di mana teman-teman itu bener-bener kayak yang menginisiasi dari awal sampai dengan prakteknya dan itu berhasil. Itu boleh nggak kayak gitu? Boleh. Dimana nggak semua manajer pernah kayak gitu. Atau mungkin teman-teman ngomongin soal keunikan terkait dengan apa? Approach gitu. Misalkan gini, teman-teman jualan produk tertentu, ya kan? Dimana di pasaran orang-orang udah negative thinking tuh terkait dengan produk tadi. Tapi di sini teman-teman punya keunikan apa? Teman-teman memiliki suatu inisiatif tertentu di mana nggak semua sales menerapkan ini. Nah, ini silahkan disampaikan. Apa tuh yang teman-teman lakukan yang akhirnya dia bisa mendongkrak penjualan. Jadi ada kenaikan dari sisi sales dan growth-nya. Kayak gitu. Boleh nggak? Boleh banget. Keunikan apa lagi yang mungkin teman-teman bisa bandingkan? Coba bayangkan teman-teman sudah punya pengalaman kerja. Biasanya misalnya gini, sudutnya boleh gini. Biasanya orang kalau dengan pengalaman kerja 1 tahun, itu pengalamannya cuma ini. Tapi aku 1 tahun bisa ini itu loh. Biasanya orang 1 tahun, dia itu cuma dikasih tanggung jawab target sekian. Tapi gara-gara aku punya sesuatu, targetku lebih gede dan terlampaui. Boleh nggak? Boleh. Coba bayangkan, orang-orang yang sudah punya pengalaman kerja, di sini videonya nggak aku detailin. Kenapa? Karena nanti case-nya itu tergantung dari masing-masing profesi. Kalau aku record di sini, videonya bisa panjang banget. Di sini aku kasih gambaran terkait dengan mindset-nya dulu. Oke? Ingat ya, teman-teman yang sudah punya pengalaman kerja harusnya bayangin ini lebih gampang. Orang seprofesi, biasanya cuma apa, akunya apa. Biasanya cuma bisa ini, aku bisa ini. Biasanya belum pernah ini, jadi bisa ini. Biasanya manage sekian orang, jadi sekian orang. Biasanya nggak handle ini, jadi handle ini. Banyak teman-teman, orang yang sudah punya pengalaman kerja itu malah lebih gampang ngomongnya. Kayak gitu. Nah, yuk coba teman-teman bayangkan terkait dengan keunikan ini, kalau teman-teman di sini memiliki pengalaman real. Misalkan dulu aku ditanya ini jawabnya gini loh dan aku akhirnya sukses sekarang aku kerja di sini. Tuliskan aja di kolom komentar. Yuk kita belajar bareng di channel YouTube kayak ini biar teman-teman di sini bisa tadi ya menjawab pertanyaan interview tidak kayak orang yang lagi setor hafalan. Karena di sini teman-teman itu benar-benar menyampaikan apa yang dialami dan menonjolkan keunikan. Unik itu 2 tahap ya. Ngomongin kelebihan dan pembeda. Kelebihan dan pembeda. Pembedanya bukan kelebihannya, pembedanya dari sisi lain tadi, frekuensi, prestasi, gitu, durasi, terus dari quantity, gitu-gitu, macam-macam. Coba bayangkan ya. Paling sementara dari aku itu dulu ya teman-teman untuk sharing sederhananya ini. Nanti kalau ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom komentar atau silahkan hubungi lewat sosmed-sosmedku yang mana nanti teman-teman bisa diskusi langsung sama aku lebih dalam. Paling sementara dari aku itu dulu, semoga bermanfaat. Terima kasih dan semoga teman-teman sehat dan sukses selalu ya. Bagi teman-teman job seeker khususnya yang akan menghadapi pertanyaan interview ini, menghadapi interview-interview ke depan, aku doain semoga dipermudah, diperlancar, dan segera memperoleh pekerjaan impian. Thank you.